Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Stephen Chow nih. Udah lama ya nggak ngebahas film Stephen Chow. Oke, let's go bro. Film ini judulnya Lung Fung Restaurant. Film dibuka dengan memperlihatkan restoran bernama Lung Fung, di mana seorang pria bernama Dragon baru bekerja di situ. Dragon ini mantan anggota geng Triad yang baru keluar dari penjara. Nggak lama kemudian, Stephen Chow atau di sini disebut Rubbish Pool yang merupakan anggota Triad tingkat atas bersama anggotanya pergi nemuin Dragon di situ. Dia nawarin Dragon untuk kembali ke Triad, tapi Dragon tampak masih bimbang. Pool juga minta pemilik restoran buat nambahin gaji ke Dragon selama Dragon kerja di situ. Malamnya, Dragon diajak Pool untuk pergi main sama cewek PSK, yang mana salah satu PSK itu pacarnya Pool bernama Apple. Nah, suatu malam, Apple yang lagi makan malam sama orang-orang kaya nyuruh seorang PSK bernama Gigi datang, dan dia mau nyomblangin si Gigi sama salah satu orang kaya di situ bernama Wei. Di situ Gigi dijebak disuruh minum banyak alkohol dan jadinya agak sedikit mabuk dia. Pas pulangnya, Wei ngajak Gigi pulang bareng dia karena di setup sama Apple juga. Gigi pun ya mau-mau aja. Dan di perjalanan Gigi pura-pura nelpon ibunya. Dan pas udah sampai ke tujuan, seorang wanita bersama temannya datang dan nangkep Gigi secara paksa karena punya utang katanya. Namun ternyata orang itu adalah Jun, sahabat si Gigi yang ditelepon Gigi ternyata sebelumnya buat nolongin Gigi. Nah, di tempat olahraga, di tempat sauna, Gigi dan Jun ketemu sama Apple yang marah karena Gigi nggak mau sama Wei, jadi ya bikin dia malu gitu. Dan mereka pun berantem gebuk-gebukan di sana. Gak kebayang ngapnya kayak apa. Nah, Apple ngadu ke Pool dan Pool ngajak Gigi dan Jun ketemuan di sebuah restoran di mana ada Apple yang bonyok dan ada Dragon juga. Tapi Apple bacot banget, sementara si Gigi ngasih tahu kejadian sebenarnya dan Pool pun mengerti di sini. Tapi Apple masih bacot aja dan Pool pun kesel, terus nyuruh Apple untuk pergi. Gigi sama Jun juga pergi nggak lama, tapi di sini Dragon tampaknya sama Gigi saling tertarik. Besoknya, di rumah sakit, Dragon dan Pool ini mau nengokin ketua di Triad bernama Paman Ken. Selagi nunggu, Pool bilang, cewek di rumah sakit ya cantik-cantik nih ya. Terus si Dragon kayak, nih gue gebukin dah lu biar lama di rumah sakit ya. Nah, mereka pun ketemu sama Paman Ken yang nyuruh mereka berdua cari pekerjaan lain. Karena bahaya ini pekerjaan geng-geng ini. Apalagi Paman Ken ini mau pensiun 2-3 tahun lagi. Di rumah sakit itu juga, Dragon ketemu lagi sama si Gigi yang lagi ngurus ibunya yang ada di rumah sakit juga. Mereka berdua saling lihat-lihatan. Malamnya, Dragon dan Pool bersama beberapa temannya pergi ke klub bersama Gigi dan Jun yang jadi semacam wanita menghibur seperti biasa. Sebelum pulang, Dragon nyamperin dan ngedeketin si Gigi. Meskipun Gigi jual mahal di depan Dragon, tapi di belakangnya dia senyum-senyum. Namun effortnya bukan hanya itu. Besoknya, Dragon pun ngelatih ibu Gigi peregangan yang ketika dilihat sama Gigi, Gigi agak marah di sini kayak ngapain sih lu? Padahal si ibunya Gigi ini cocok sama Dragon dan mau ketemu lagi. Suatu malam, Dragon mau jemput Gigi pakai motor, tapi ada cowok yang udah lama deketin dia nganter pakai mobil, tampaknya orang kaya. Tapi Gigi nggak mau sama si cowok ini. Dragon pun pergi main biliar sama si Pool, di mana ada seorang pria yang disamperin sama ceweknya yang hamil. Tapi si pria ini nggak mau tanggung jawab dan nyuruh ceweknya aborsi aja. Karena si cewek nggak mau, dia digampar sama pria tersebut. Pria tersebut pun nggak pantas disebut pria, jadi kita sebut aja non-binary. Dragon yang ngeliat itu nggak terima dan mukulin si non-binary sampai akhirnya teman mereka yang merupakan semacam ketua geng juga. Kata ketua geng itu, ada apa ribut-ribut sama si Pool. Tapi pas ngeliat Dragon yang baru tahu dia keluar dari penjara itu dan dijelasin sama Dragon juga masalah si non-binary tersebut, si ketua itu nampar si non-binary dan nyuruh baikan. Malam itu, Gigi baru pulang dari klub bareng pria dan mau nipu kayak waktu si Wei itu. Tapi ternyata ada Wei di situ yang kesel sama Gigi. Jadi Wei sama anak buahnya ngejar Gigi yang mau mereka perkosa. Tapi untungnya Dragon lewat situ dan menolong serta membawa kabur Gigi. Gigi pun jadi mulai seneng sama Dragon. Dengan Dragon kemudian ngajak makan Gigi besok jam 5. Pas Gigi sampai ke kos, si Jun datang sama cowoknya yang mau ninggalin Jun. Si cowok pun ngambil barangnya di kosan si Jun dan pergi. Si cowok pergi dan si Jun pun mau ngambil pisau dan bundir. Tapi untungnya si Gigi berhasil ngehentiin tindakan bodoh Jun tersebut dengan terlebih dahulu menampar mukanya dan kemudian menasehatinya.
Gigi ngebawa Jun ke rumah sakit untuk ngobatin tangannya besoknya dan nemenin si Jun sampai akhirnya dia udah mulai aman lagi. Dan akhirnya membiarkan si Dragon nunggu tanpa kejelasan. Malamnya si Dragon pulang dan tiba-tiba diserang sama orangnya Wei. Tapi Dragon selamat karena ada polisi dan polisi nangkap beberapa orang tersebut juga. Besoknya Dragon dan 3 orang kemarin itu ternyata satu geng juga sama si Dragon. Pool pun nyuruh mereka baikan. Suatu hari, Gigi yang merasa bersalah sama Dragon pergi ke Lungfung restoran tempat si Dragon masih bekerja sampingan di situ. Jadi dia pergi ke sana, tapi Dragon yang melihat dia masih ngambek di sini. Gigi minta si Dragon isi minumnya biar modus, tapi ternyata airnya udah penuh, jadi ngisi apa? Malamnya Gigi mau pulang bareng orang dari klub lagi, tapi tiba-tiba ada Dragon nunggu dia pakai motor. Di situ mereka pun saling seneng dan mereka maaf-maafan dan skidi papap. Besoknya si Dragon ngajak makan Gigi sama Jun sama si Pool juga, tapi si Pool malah bercandain si Gigi di sini. Jadi ya Gigi ngambek dan pergi. Dragon pun ngejar si Gigi yang sekarang jadi takut dibedohin sama cowok lagi. Tapi si Dragon bilang kalau dia emang bener cinta sama si Gigi. Dan dia pun teriak di tengah jalan kalau dia cinta sama Gigi. Jadi mereka pun baikan lagi. Dan Gigi percaya sama Dragon. Nggak lama setelah itu mereka pun berencana nikah. Dan mungkin udah nikah nih nggak lama kemudian. Tapi suatu saat si Dragon bersama paman Kent dan Pool pergi ngadain pertemuan di Lungfung restoran, dimana mereka bertemu geng lain, yaitu ketuanya itu disebut Bull. Di sini pembahasan mereka adalah si geng Pool ini nggak suka karena perjanjian mereka mengenai wilayah sama si geng Bull ini itu Bull langgar. Tapi si Bull nggak merasa bersalah. Singkat cerita si geng Bull ini menyerang geng Pool dan sampai pada titik chaos dan si Bull ditodong pakai sumpit lehernya sama si Dragon. Si Bull pun nyerah sementara. Dan geng Pool berkumpul lagi dengan salah satu ketua gengnya juga yang bernama Ricky yang maksa buat damai sama si Bull dan maksa si Dragon untuk minta maaf sama Bull. Kent sama Pool udah gak mau, tapi si Dragon setuju-setuju aja nih biar jadi damai aja. Mereka pun melakukan pertemuan lagi antar dua geng, dimana Dragon minta maaf sama Pool, tapi malah diketawain sama Bull. Dan kalau mau minta maaf harus minum botol yang dia siapin dulu dan dihabisin. Dragon pun minum botol itu meskipun susah, tapi dia coba habisin. Nah, ternyata botol itu isinya minyak cabe. Anjir. Nah, Pool datengin si Dragon dan nanya ini mau gimana. Si Dragon pun mau balas dendam dan sebagai sahabatnya Pool mau membantu. Pas Dragon lagi makan sama Pool, Gigi, dan Jun, gak lama kemudian itu ada Bull yang mabuk berat. Mereka pun adu mulut, tapi Pool beralasan lain buat pergi ke parkiran dan ngejar si Bull sama anak buahnya. Pool ajak ngobrol, tapi habis itu disembur mukanya sama si Bull, jadi dia marah dan berantem lah di sini. Tapi Pool kemudian babak belur karena anak buah si Bull datang lagi, jadi Pool dibawa ke rumah sakit. Dragon dan Kent jenguk Pool dan Gigi di situ bilang jangan ikut-ikutan geng itu lagi deh. Tapi si Dragon gak mau dengerin omongan si Gigi itu. Pool juga udah bilang kalau si Dragon mau hidup berkeluarga gak ada yang maksa juga, gak apa-apa. Tapi si Dragon gak mau denger juga dan ngajak balas dendam kepada Pool. Singkat cerita si Dragon dan Gigi berantem cukup besar karena si Dragon gak mau dikekang. Kemudian Dragon yang lagi pergi ngeliat Gigi di jalan kayak lagi cium pipi sama cowok kaya yang waktu itu deketin dia, tapi si Gigi gak mau. Dragon marah besar dan nyamperin si Gigi langsung. Gigi bilang gak ada apa-apa mereka. Terus si Dragon pun mau ngejar si cowok. Gigi coba ngantiin tapi gak bisa sampai dia jatuh di jalanan. Persis kayak waktu itu sama mantannya yang pergi ninggalin dia. Si Dragon pun ngantiin si cowok yang ternyata merupakan seorang manajer perusahaan dan mukul mukanya. Si cowok bilang gak ada apa-apa mereka. Dia bilang kalau dia cinta sama si Gigi emang dan mau nikahin sama bawa Gigi ke Indonesia. Tapi gak jadi karena dia sadar si Gigi maunya sama Dragon. Dragon merasa bersalah dan pergi ke kosannya nyari Gigi yang ternyata baru aja pergi dari situ. Gigi juga udah nulis surat buat si Dragon. Gak lama setelahnya, Dragon, Pool, sama paman Kent dan anak buahnya membalas dendam ke gengnya si Bull dan terjadi perkelahian besar yang pada akhirnya membuat Pool dan paman Kent tewas. Dragon pun ditangkap polisi kemudian dan ketika bebas, dia jadi supir taksi, dimana suatu saat dia dapat penumpang si Gigi. Dragon nanya kabar dan di sini Gigi udah punya suami dan anak. Tapi si Dragon juga punya pacar yang menelponnya di situ, yang mana agak cukup miris ya kisah cinta mereka ini. Lalu film pun selesai.
So thanks guys for watching. I hope you enjoy this video and peace out.